Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proyek kami, yaitu tentang sistem akademik SMP atau sekolah menengah pertama. Oke, silahkan next. Kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Abdul Ghani Firmansyah, dan rekan-rekan kami, yaitu Pangundian Syegian, Sultan Fauzan Fakhri, dan Anissa Nur Aulia Nadifa. Oke, next. Daftar isi dari proyek kami yaitu ada pendahuluan, ada use case, ada kelas diagram, ada data model, ada program, dan ada kesimpulan. Oke, lalu proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem akademik berbasis Object Oriented Programming atau OOP untuk SMP dengan menggunakan pendekatan OOP. Sistem ini akan dirancang secara fleksibel, memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur, pemeliharaan sistem yang lebih mudah, serta peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan akademik secara digital. Lalu dalam era digital, kebutuhan akan sistem yang terintegrasi menjadi solusi yang mendesak. Oleh karena itu, sistem berbasis pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah diperbarui begitu diperlukan untuk meminimalisir adanya kesalahan dan ketidaktelitian dalam pendataan akademik, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dari itu hadirlah sistem akademik digital yang pada kasus kali ini difokuskan pada lingkup sekolah menengah pertama atau SMP. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Pangundian Syagian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke, izin masuk semuanya. Di sini kami akan ngejelasin pertama itu use case. Apa sih use case ini gitu? Use case ini nih kalau bisa saya simpulkan itu kayak fitur-fitur yang terdapat di dalam suatu program. Nah, di sini ada dua aktor utama yaitu admin dan juga guru. Nah, si guru dapat melakukan login, terus melihat jadwal dan juga mengelola nilai serta logout. Sedangkan untuk admin, dia memiliki hak akses penuh pada suatu program. Nah, dia bisa login, terus mengelola user, mengelola mata pelajaran, mengelola jadwal mata pelajaran, mengelola nilai, lalu logout. Boleh di next, Sultan. Lalu, ada kelas diagram. Kelas diagram ini membantu kita untuk mengimplementasikan ke dalam sebuah code program gitu. Jadi di kelas diagram ini ada variabel-variabel apa yang kita gunakan gitu untuk sistem database-nya. Lalu ada metode-metode yang digunakan. Boleh next. Nah, ini struktur data model yang kita gunakan gitu. Di mana user berelasi dengan guru, yaitu di ID user berelasi dengan guru di kolom ID user. Lalu di tabel kelas berelasi dengan tabel siswa dan jadwal mata pelajaran. Lalu tabel siswa berelasi dengan tabel nilai untuk penilaian. Lalu di jadwal mapel berelasi dengan tabel guru dan juga mata pelajaran. Dan di tabel mata pelajaran berelasi dengan nilai dan jadwal mata pelajaran. Boleh next. Selanjutnya kita akan lanjut ke programnya. Boleh Sultan dibuka programnya. Kita bahas code-nya dulu ya terlebih dahulu. Maaf Sultan, code-nya dulu aja. Metode-metode yang kita gunain aja dulu. Oh. Ya, jadi di sini itu ya, ini kita membuat halaman loginnya terlebih dahulu. Yang gimana ini kita membuat apa tuh text field di gue yaitu username dan password ya. Lalu kita buat public login GUI, lalu set title, lalu judul, terus panel untuk from login, username label field, dan terus membuat field lebih fleksibel. Lalu ada password label dan field, tombol login, terus menambahkan footer. Nah, ini untuk login actionnya ya. Kita itu memakai query select role from user where username and password. Nah, setelah itu
load. Ini kita menambahkan jikalau role-nya admin maka akan ke admin GUI, jika role-nya guru akan ke guru GUI. Nah, untuk halaman login sendiri seperti ini. Seperti ini halaman loginnya. Lalu karena kita sudah membuat role admin ya, username dan passwordnya kita memasukkan admin. Oke, selanjutnya fitur-fitur akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi fitur yang ada di sistem akademik SMK ini, yang pertama ada kelola user, boleh simpan di user. Oke, jadi di kelola user ini, kita udah punya satu user, yaitu untuk admin sendiri, dan itu nggak bisa di apa-apain lagi ya, kan sudah default. Terus kita juga bisa menambahkan untuk penggunanya, tapi kita juga bisa menambahkannya melalui fitur kelola guru ataupun kelola siswa. Tapi di sini kita coba aja buat tambah. Untuk usernya kita kasih guru 1 deh. Passwordnya juga. Nah, misalnya ini yang sudah ditambahkan. Oke, kita ke fitur selanjutnya aja. Oke, untuk edit, di sini misalnya kita mau ganti untuk namanya jadi guru 2. Oke. Nah, ini jadi sudah teredit untuk usernya. Atau kita coba hapus juga bisa. Ya, jadi untuk usernya sudah terhapus untuk yang guru 2. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Penjelasan metode dulu nggak sih? Habis Ya, itu. boleh. Oke. Boleh. Jadi untuk metode user, metode itu ada di dalam ini. Kami membuat controllernya dipisahkan dengan logika, yaitu user DAO, di mana metode-metodenya itu sendiri ada public list user, get all user, metode get all user untuk mengambil semua data user dari database dengan query select bintang from user. Lalu ada get next available ID. Jadi ini kami membuat agar ID-nya itu berurutan, yaitu 1, 2, 3, tidak bikin lonjakan gitu. Jadi berurutlah ID-nya 1, 2, 3. Dengan query-nya itu select ID user, from user, order by ID user. Lalu ada metode add user ya, di mana ini kita dapatkan ID berikutnya menggunakan perulangan, lalu dengan query insert into user, ID user, username, password, dan role. Lalu ada get user by ID untuk mengambil user berdasarkan ID, yaitu select bintang dengan query select bintang from user, where ID user. Lalu ada update user dengan query update user, set username, password, role, where ID user. Dan ada delete user, metode delete user dengan query delete from user where ID user. Oke, lalu untuk menu selanjutnya itu kelola mapel. Nah, silakan ya Diva, jelaskan. Oke, untuk fitur kelola mapel ini sama kita juga bisa untuk menambahkan, edit atau hapus. Kita coba tambah. Jadi di sini, misal kita kasih mapelnya itu mapel IPA. Nah, ini berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Misalnya di sini mau kita ganti untuk nama mapel ya. Kita ganti jadi misalnya ilmu pengetahuan alam. Oke, kita
kita juga bisa menghapus ya. Misalnya kita tambah dulu yang baru. Kita kasih nama mapelnya IPS. Nah, kita coba hapus untuk yang IPS. Oke, jadi mapelnya sudah berhasil terhapus. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang metode di kelola mapel ya. Jadi sama seperti user, kami memisahkan logika pada menu mapel dalam DAO ya bentuknya ya. Lalu sini saya akan menjelaskan seperti biasa ada public list mapel dengan metodenya dengan nama get all mapels dengan query select bintang from mapel untuk mengambil semua data mapel dari database ya. Lalu di sini ada metode get next avail ID ya untuk agar ID-nya selalu berurut 1 2 3 dengan query select KD mapel from mapel order by KD mapel. Lalu di sini ada add mapel, metode add mapel dengan query insert into mapel, KD mapel, mapel values. Lalu ada metode get mapel by ID dengan query select bintang from mapel, where KD mapel. Lalu ada update mapel yaitu dengan query update mapel, set mapel, where KD mapel. Dan ada metode delete mapel dengan query delete from mapel where KD mapel. Oke, untuk menu selanjutnya silakan Medipa. Oke, selanjutnya kita ke kelola kelas. Nah, di sini kita udah punya banyak data ya untuk kelasnya. Kita coba buat menambahkan satu data lagi. Saya di sini kita kasih untuk kelasnya itu kelas D. Untuk tingkatannya kita kasih tingkatan 7. Oke, jadi sudah tertambah di sini. Kita juga bisa mengedit untuk kelasnya. Kita coba ganti untuk tingkatannya. Jadi jangan, tingkatannya 7 aja. Buat kelasnya kita ganti jadi E. Berapa? E. Oh, E. Nah, jadi sudah berhasil diperbarui, atau kita juga bisa menghapus. Kita coba hapus data yang baru dimasukkan. Nah, jadi untuk data berhasil. Oke. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang ada di menu kelas. Oke, balik lagi di sini kami sama memisahkan logika kelas seperti mapel dan user, di mana sama aja metodenya. Ada metode get all class dengan query select bintang from class. Lalu ada metode get next available ID dengan query select ID class from class order by ID class. Lalu ada metode add class dengan query insert into class ID class, kelas, tingkatan, values. Lalu ada get class by ID dengan query select bintang from class where ID class. Lalu ada metode update class dengan query update class, set class, tingkatan, where ID class. Dan yang terakhir ada metode delete class dengan query delete from class where ID class. Oke, silakan sekarang menu selanjutnya. Ya, oke. Kita selanjutnya ke menu kelola guru. Boleh, teman-teman? Nah, di sini kita bisa nambahin user guru gitu. Nah, boleh ditambahin dulu. Nah, misalkan NIP-nya kita tulis 1 deh, 1. Nah, namanya misalkan Nina. Bu Nina. Nah, boleh. Username-nya kita bisa bikin guru aja, guru. Nah, di passwordnya kita guru juga. Samain aja biar lebih mudah. Oke. Nah, bisa ditambahin.
Oke, lanjut ke menu hapus saja mungkin. Kita hapus. Nah, maka akan kehapus. Nah, kita bikin tambahin user aja deh satu nanti buat di guru ya, buat login sebagai guru. Boleh? Satu aja. Kayak tadi. Budi. Username-nya guru, passwordnya guru. Oke ya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode untuk menu guru ya. Oke, jadi di sini guru sama seperti sebelumnya kami memisahkan metode-metode guru pada di guru DAO. Yang pertama itu ada metode is NIP exists. Jadi ini periksa apakah NIP sudah ada di tabel guru dengan query select count bintang from guru where NIP. Lanjut lagi ada is username exists dengan query select count bintang from user where username. Lalu ada lagi metode get next available user ID dan query select ID user from user order by ID user. Lalu ada get next available guru ID dengan query select ID guru from guru order by ID guru. Lalu selanjutnya ada metode add user, yaitu dengan karena kami guru ini ada ID user ya, ada foreign key ID user. Ini dengan query insert into user, ID user, username, password, role, values. Lalu ada get all gurus ya, dengan query-nya ini kami menggunakan join ya, yaitu select G ID guru, G NIP, G nama, G ID user, lalu U username, U password from guru. Jadi kami itu menggunakan alias G sebagai tabel guru, join user alias U on G guru ID user sama dengan user ID user. Order by guru ID guru ascending. Lalu ada metode add guru ya, kami memakai transaksi ya, mungkin belum diajarin. Dengan query-nya itu ada insert into guru, ID guru, NIP, nama, ID user. Lalu ada metode update guru dengan query update guru, set NIP, nama, where ID guru. Lalu ada query update user, set username, password, where ID user. Dan yang terakhir ada metode delete guru, yang sama kita menggunakan transaction, mungkin kita belum diajarin tapi kita menambahkan ini ya di menu kita. Ada dengan query select ID user from guru where NIP dan query delete from guru where NIP. Ini delete from user, ini juga menghapus user, delete from user where ID user. Oke, menu selanjutnya silakan. Ya, selanjutnya kita akan ke kelola siswa, boleh? Nah, di sini kita bisa nambahin data siswa, boleh ditambahin dulu. Misalkan namanya Firman deh, Firman. NISN-nya 1. Lalu kita pilih kelasnya. Misalkan kita pilih yang 17A, boleh? Nah, oke. Nah, jadi dia tuh bakal nambahin nomor itu kayak ID kelasnya, terus nama, lalu NISN, di kelas apa, dan tingkatan berapa. Boleh kita tambahin deh satu lagi biar gampang nanti buat edit dan hapusnya. Misalkan Nadifa, boleh? Nadifa. NISN-nya 2, urutin aja biar lebih gampang. Lalu kelasnya kita pilih yang 27B, boleh? 27B itu tadi yang, nah itu. Nah, berhasil ditambahin. Lalu kita bisa edit, boleh edit. Nah, misalkan kita ganti namanya, ya namanya aja ke Dian deh, Dian. Oke. Nah,
Dan yang terakhir kita bisa ngehapus. Boleh? Dihapus aja. Oke, berhasil. Oke, lanjut lagi. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang ada di siswa, menu siswa. Di sini kami menggabungkan UI dengan metode siswa ya. Kami tidak memisahkan seperti menu sebelumnya di DAO. Kami menggabungkannya di UI-nya langsung di siswa manajemen UI. Oke, metode-metode di sini ada yang pertama ada metode sama seperti menu sebelumnya ada get next available ID dan agar ini ID siswa selalu berurutan 1 2 3. Dengan query-nya select ID siswa from siswa order by ID siswa. Lalu ada ini ya tambah siswa dengan query-nya ini ada select ID kelas tingkatan from kelas. Lalu ada nama ini kolom nama nis dan kelas. Lalu ada query untuk menyisipkan data siswa baru dengan ID yang diperoleh dengan query insert into siswa, ID siswa, nama, nisen, ID kelas. Lalu ada edit siswa dengan query-nya itu ini ya select ID kelas tingkatan from kelas. Lalu ada ambil data siswa yang dipilih juga, ada select nama, nisen, ID kelas from siswa, where ID siswa. Terus ini query untuk update siswanya, untuk edit siswanya yaitu dengan query-nya itu update siswa, set nama, nins, ID kelas, where ID siswa. Dan yang terakhir ada hapus siswa dengan query delete from siswa, where ID siswa. Di sini juga ada refresh siswa itu untuk menampilkan data siswa dan join-nya ya dengan query-nya itu select as ID siswa, S nama, S nisen, K kelas, K tingkatan, from siswa alias S. Jadi S ini adalah tabel siswa maksudnya. Join kelas alias K. K ini maksudnya tabel kelas. On siswa ID kelas sama dengan ID kelas. Oke, untuk menu selanjutnya ada, silakan kemudian. Ya, boleh. Selanjutnya ada juga menu kelola jadwal. Boleh, bentar aja. Nah, kita bisa kayak tadi, create, boleh ditambahin dulu, misalkan tambah jadwal. Misalkan kita pilih di hari Senin. Oke, pilih mata pelajaran yang udah kita buat, misalkan IPA tadi. Oke. Terus pilih kelasnya tadi yang satu aja, 17A, boleh. Lalu pilih guru Budi. Oke. Nah, data bakal ditambahin. Nah, selanjutnya kita bisa ngedit, boleh yang itu aja kita edit. Misalkan kita edit kelasnya jadi yang 27B. Boleh. Oke, data bisa diatur. Nah, juga bisa dihapus, tapi karena datanya satu, ya udah satu aja. Boleh ke codingannya lagi. Oke ya, saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang ada di menu jadwal. Sama seperti siswa ya, kami menggabungkan antara logika menu jadwal di UI-nya langsung. Tidak kami pisah seperti menu sebelumnya di DAO. Oke, lanjut. Di sini ya di metode untuk menu jadwal ini ada metode seperti biasa ada get next available ID untuk agar ID ID jadwal itu berurutan. Dengan query select ID jadwal from jadwal mapper order by ID jadwal. Lalu ada ini tambah jadwal. Terus kita select dulu, select ID mapel from mapel. Ini hari mapel kelas guru. Query-nya itu dengan ini query-nya insert into jadwal mapel, ID jadwal, hari, KD mapel, ID kelas, ID guru. Oke, lanjut ada ini
metode edit jadwal dengan query nih select hari, KD mapel, ID kelas, ID guru from jadwal mapel where ID jadwal. Oke, lalu ada metode nih ya, edit dengan ini namanya update jadwal mapel, set hari, KD mapel, ID kelas, ID guru, where ID jadwal. Lalu yang terakhir ada hapus jadwal, selanjutnya ada hapus jadwal dengan query delete from jadwal mapel where ID jadwal. Nah, di sini ada metode refresh jadwal juga ya untuk menampilkan join yang ada di menu jadwal. Dengan query-nya itu ada select jadwal mapel, ID jadwal, terus mapel, kelas tingkatan, jadwal mapel, hari, guru, nama. From jadwal mapel, join mapel on jadwal mapel. KD mapel sama dengan mapel KD mapel. Lalu join kelas on jadwal mapel ID kelas sama dengan kelas ID kelas. Lalu ada join guru on jadwal mapel ID guru sama dengan guru ID guru. Oke. Selanjutnya, menu selanjutnya silakan. Ya, oke lah. Lanjut ke pengelolaan nilai, boleh. Terus kita bisa nambahin nilai gitu buat siswa-siswa yang ada terdaftar tadi gitu. Boleh ditambahin. Nah, tadi kita udah ada namanya Firman. Boleh. Terus mapelnya kita pilih yang udah ada aja, IPA. Nilai absen tuh misalkan kita mau kasih nilai 100. Boleh. Lalu untuk tugasnya kita isi 90. Lalu UTS-nya 80. Dan UAS-nya 90. Nah, bakal bisa ditambahin gitu. Nah, kita bisa ngedit nilainya juga. Coba kita pilih dulu. Kita edit. Misalkan nilai UTS-nya kita naikin jadi 85. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngapus nilai juga. Oke, sekali saya akan menjelaskan tentang menu nilai. Di sini kami juga memisahkan ya, menggabungkan logika metode-metode nilai ini di dalam GUI-nya. Di mana metode-metodenya di menu nilai sendiri itu ada get next file ID dengan query select ID nilai from nilai order by ID nilai. Lalu ada tambah nilai dengan query insert into nilai, ID siswa, KD mapel, absen, tugas, UTS, UAS. Lalu ada edit nilai, yaitu dengan query ini ada join dulu ya, select. Maaf Sultan, suaranya hilang. Oke, sekarang kita akan login sebagai guru. Username-nya itu guru. Dan password-nya guru. Sama ya. Nah, sekarang kita sudah berada di dashboard guru nih. Ada 3 fitur di dalamnya, yaitu ada lihat jadwal, kelola nilai, dan logout. Tapi pertama kita akan lihat dulu fitur kelola jadwal. Oke, silakan diklik. Oke, di sini sudah terlihat ya jadwalnya. Nomor 1 yaitu hari Senin, mapel ilmu pengetahuan alam, tingkat atau kelas 7, kelas B 7B, dan yang mengajar mapel ilmu pengetahuan alam yaitu Pak Budi. Oke, bisa kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode di lihat jadwal menu guru. Di sini ada jadwal guru manajemen GUI ya, kami gabungkan ya metodenya antara logikanya ke dalam GUI-nya.
di mana ini dia si guru hanya ada ini ya refresh dan kembali dan refresh jadwal dengan query-nya itu ada select jadwal mapel, ID jadwal, mapel, kelas tingkatan, jadwal mapel hari, terus guru nama. From jadwal mapel, join mapel, on jadwal mapel KD mapel, sama dengan mapel KD mapel. Join kelas on jadwal mapel ID kelas, sama dengan kelas ID kelas. Join guru on jadwal mapel ID guru, sama dengan guru ID guru. Oke. Next, karena kita akan coba fitur kedua yaitu kelola nilai. Saya pencet nilainya. Nah, di sini ada tambah nilai, edit nilai, dan hapus nilai, refresh dan kembali. Oke, sekarang kita akan tambah nilai. Yang pertama kita pilih siswa terlebih dahulu. Di sini siswa baru ada satu ya datanya yaitu Firman. Oke, dan mapelnya juga baru ada satu yaitu IPA. Oke, boleh klik. Dan di sini kita bisa ngasih nilai absen berapapun yang kita mau. Ya, berapa lah, contoh 85 nilai absen. Tugasnya 100. UTS 100. UAS 100. Nah, di sini walaupun anaknya suka bolos, tapi nilai bagus nih, contoh nih, Firman. Oke, di sini juga kita bisa edit nilai nih. Coba dipencet dulu. Lalu edit nilai. Nah, bisa kita ubah nilai nih. Misalnya Firman editnya kurang bagus. Kita ubah tugasnya jadi 50. 50. Oke. Tapi UTS 01 tetap bagus karena dia anak baik. Oke, berhasil. Dan di sini kita juga bisa hapus sebenarnya. Boleh dicoba kali hapusnya ya? Ya boleh coba kali. Hapus nilai. Nah, sudah berhasil. Oke. Kita kembali aja deh. Lalu kita jelaskan apa? Sultan, jelaskan metodenya. Oke, balik lagi saya akan menjelaskan tentang metode kelola nilai di role guru ya. Di sini ada nilai guru manajemen, itu tadi GUI kelola nilai si role guru ya. Dimana tuh metode itu sama ya, ada get next avail ID dengan query select ID nilai from nilai order by ID nilai. Lalu ada tambah nilai ya, dengan query-nya itu nih insert into nilai ID siswa KD mapel absen tugas UTS UAS. Lalu ada metode edit nilai ya dengan query itu di sini kita itu dulu join dulu dengan query-nya itu select siswa ID SID siswa, S nama, M KD mapel, M mapel, N absen, N tugas, N UTS, N UAS. From nilai alias N. Jadi N di sini itu maksudnya table nilai. Terus join siswa alias S on nilai ID siswa sama dengan siswa ID siswa. Lalu ada join mapel alias M on nilai KD mapel sama dengan mapel KD mapel where ID nilai. Terus query selanjutnya ada update nilai, set ID siswa, KD mapel, absen, tugas, UTS, UAS, where ID nilai. Lalu ada metode hapus nilai ya, di mana itu query-nya itu delete from nilai, where ID nilai. Lalu ada metode refresh guru, dengan query-nya ini kita join untuk menampilkan table nilai tadi ya, yaitu ada select N ID nilai, S nama, M mapel, N absen, N tugas, N UTS, N UAS. From nilai alias N, join siswa alias S or nilai ID siswa sama dengan siswa ID siswa. Lalu ada join mapel alias M on nilai KD mapel sama dengan mapel KD mapel. Oke. Lanjut Firman. Oke, sekarang fitur terakhir itu logout dan akan kembali kepada itu tadi tuh. Tampilan awal, tampilan login. Oke, sekarang kembali ke PPT ya, teman-teman. Dan terakhirnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua yang kita jelaskan tadi ialah pengelolaan data akademik yang masih dilakukan secara manual di tingkat SMP menghadirkan berbagai kendala seperti
ketidakefisienan, resiko kesalahan, dan kurangnya aksesibilitas. Untuk mengatasi hal ini, sistem berbasis pemrograman berorientasi objek menjadi solusi yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Diharapkan implementasi sistem ini dapat mendukung pengelolaan data akademik yang lebih baik, membantu sekolah meningkatkan kualitas administrasi, dan mempermudah akses informasi bagi seluruh pihak yang terkait. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada saran sedikit ya untuk Udah, Bang. program ini. Mungkin di kemudian harinya mungkin bisa ditambahin untuk fitur siswa. Nah, fitur siswa di sini mungkin bisa kita bisa ngelihat penilaian kita berapa gitu. Udah itu aja sih dari kami. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.